untuk di power quality ya Pak ya. Dan kita sudah banyak juga instalasi serupa sebenarnya di Pertamina. Dan mungkin kalau untuk KPI, untuk portofolio di kilang ini memang belum ada. Jadi kami ini kalau di Pertamina di hulunya Pak. Jadi banyakkan ke hulu migas gitu ya untuk sumuran. Nah, apakah nanti tipikal loadnya juga akan sama atau ada karakteristik tertentu yang butuh requirement khusus terkait apa namanya terkait kesesuaian produknya seperti itu. Jadi eh, nanti kita discussnya ya nggak apa-apa Pak parsial. Jadi Bapak bisa langsung cut kalau mau ada yang ditanyakan monggo silakan nggak apa-apa. Eh, terus untuk prinsipal sendiri kami sebelumnya sebelumnya memang pegang pabrikan dari Belanda Pak. Itu high tech ya ya. Jadi yang sudah beredar di Pertamina yang bisa di benchmark itu pabrikan yang lama. Kemudian kami baru beralih ke prinsipal Rolls-Royce ini di tahun lalu ya. Di tahun lalu karena ada beberapa beberapa ini ya menurut kami Pak, menurut kami beberapa case yang krusial sehingga kami memutuskan untuk berpindah prinsipal. Jadi ada hal-hal teknis yang memang itu sangat penting buat kami gitu ya, terutama di keandalannya. Jadi kenapa kita berpindah dari prinsipal lama ke prinsipal baru dan kebanyakan eh, instalasi ini BOO sifatnya Pak. Jadi kami investasi seperti itu. Kemudian kita sewakan ke end user. Nah, eh, dari produk yang kami bawa ada dua nanti yang saya akan paparkan. Jadi ada yang tipe diesel. Jadi ada diesel rotary UPS. Kemudian ada juga yang tanpa diesel Pak, yaitu rotary UPS. Nah, kedua fungsinya itu akan sama seperti itu. Izin saya share screen dulu ya Pak. Sambil jalan mungkin saya IG share monggo Pak screen. Elmi, kami Oke, persilakan. siap. Sudah nampak Pak di layar nih. Coba saya besarkan. Sampun, sampun Pak. Oke, makasih Pak. Oke, eh sehubungan dengan hal-hal yang menjadi concern dari Pertamina, nanti kita akan coba bedah satu persatu Pak. Karena permintaannya cukup kompleks dari aspek teknis dan komersil ya, seperti itu. Jadi itu eh, mungkin mungkin tidak hanya sekali pertemuan, Pak. Bisa jadi nanti beberapa kali pertemuan, monggo silakan. Kalau saya bisa bisa apa namanya bisa fleksibel saja waktunya. Nanti dari timnya Bapak bisa menggali lebih dalam pola bisnisnya bagaimana dan untuk produknya sendiri ya nanti sebisa saya Pak saya akan berikan data data pendukungnya seperti itu. Nah, jadi eh, kenapa kita milih bisnis ini di Power Quality karena memang di Indonesia sendiri belum banyak pemainnya, Pak. Kalau kalau Drup sendiri sebenarnya kami pelopor gitu ya, pelopor pertama sudah 15 tahunan lah untuk instalasi Drup ini ada di Indonesia, Pak. Jadi sebenarnya sebenarnya udah cukup mature ya, udah cukup lama. Cuma memang baru-baru eh, COVID ini ya di tahun 2021 itu Pak mulai booming dari PLN juga apa namanya membuat program. Oh, di tahun 2019 Pak. 2019 mulai 2020 sudah ada portofolionya. Jadi belum genap 5 tahun inilah baru booming Drups dan Rups di di Indonesia sendiri. Tapi memang kita bawa ini tahun 2005, tahun 2004 Pak, tahun 2004, 2005 sudah ada instalasinya seperti itu. Nah, jadi saya sedikit cerita Pak terkait apa namanya kebutuhan pelanggan gitu ya. Jadi ada ini salah satu case studi juga. Mungkin nanti saya juga bisa berikan ke Bapak sebagai sebagai apa?
evaluasi gitu ya. Ada pabrik pipa itu namanya Wafin Pak, Rojika itu. Nah itu dulu pakai power plant PLTD gitu ya. Jadi operasi 24 jam, 10 mega, 10 megawatt pakai PLTD full. Kemudian kita kebetulan koleganya dari eh, Rujika ini kan ada di Belanda ya. Jadi kita dapat referensi juga dari Belanda untuk instalasi troops. Nah, jadi kita menawarkannya itu bundling dengan PLN. Jadi bundling dengan PLN tapi tidak terprogram gitu Pak. Artinya kami yang incas sendiri ya ke PLN, di luar dari program yang sekarang berjalan sebenarnya sama PLN gitu ya. Nah, itu mereka sebenarnya nggak mau tuh kalau migrasi dengan migrasi ke PLN karena ya khawatirnya memang gangguan-gangguan yang seperti di depan ini yang di layar ini yang terjadi seperti itu. Jadi SLA-nya PLN itu hanya sampai ke tempe apa ke blackout ya Pak ya. Jadi yang bisa dijaga itu hanya di blackout. Tapi untuk kedip kemudian harmonik, itu kan gangguan gangguan dari beban ya. Kemudian untuk fluktuasi tegangan juga itu, pengatur beban juga nggak bisa under control Pak. Jadi out of control juga dari PLN. Jadi semua yang di sini ini sulit untuk menjadi garansi atau SLA PLN. Nah, itulah yang menjadi key pointnya kenapa kita masuk di sini. Nah, terus eh layaknya di mana instalasi Drups ini? Ya, itu sebenarnya di titik transaksinya PLN, Pak ya. Di titik transaksinya PLN bisa di upstream 20 kV-nya atau di distribusi klaster seperti itu. Jadi kalau untuk distribusi di klaster-klaster critical load ya kita akan pisahkan, kita akan lihat lihat di mana nanti trimnya kita potong apakah nanti connect di MV atau LV seperti itu Pak. Tapi umumnya kalau memang masalah itu terjadi cukup kompleks dan sulit untuk dipecahkan di bagian cluster, kita akan submit proposalnya itu ada di upstream seperti itu. Jadi semua keseluruhan beban kita anggap kritis. Nah, jadi beberapa beberapa case dari pelanggan juga macam-macam Pak, macam-macam. Ada yang bilang, oh ini saya apa namanya, pokoknya tidak terganggu sekian second atau boleh mati sekian second atau sekian menit gitu, banyak. Nah, ini juga kita tidak tidak serta-merta menawarkan atau mempromosikan bahwa solusinya harus drop seperti itu, Pak. Karena beberapa juga kita sarankan untuk resetting sebenarnya. Jadi solusi termurahnya itu resetting di equipment masing-masing. Tapi apakah itu diizinkan dari prinsipal pabrikan mereka? Ya itu depend Pak, bergantung dari kebutuhan. Kalau memang itu lock di situ parameternya, jadi yang harus dibereskan adalah di sisi input. Nah, itu yang kita edukasi dulu ke pelanggannya sehingga solusinya yang lebih tepat yang mana gitu. Nah, kemudian kenapa ada hadir tipikal diesel dan tanpa diesel seperti itu. Nah, itu juga menjawab kebutuhan pelanggan, Pak. Tentunya ada yang sudah punya generator set ya, genset itu eh, existing gitu ya. Nah, itu apakah bisa dikapel? Nah, pertanyaannya kalau saya tanpa diesel bisa pakai pakai genset existing enggak gitu. Nah, itu bisa Pak, tapi connect-nya bukan secara mechanical tapi secara wiring. Jadi kayak punya feeder tambahan gitu ya ke apa? Ke pelanggan. Nah, oke, saya lanjutkan dari kebutuhan pelanggan ini yang pasti mereka sepakat untuk diberikan power quality yang bagus dari sinusoidalnya juga memiliki memiliki apa namanya siklus yang bagus ya nggak mengayun seperti itu. Nah ini Pak, yang tipe diesel. Jadi sebenarnya bentuknya juga
mirip dengan genset, yang membedakan hanya di apa, ada tambahan kinetic modul ya, yang kita sebutnya kinetic energy modul, di mana di dalamnya itu ada flywheel, kemudian ada inner rotor dan outer rotor. Nah, untuk mekanismenya memang menggunakan kinetic energy ya Pak. Jadi memanfaatkan sisa sisa putaran atau sisa dari energi yang ada itu, membridging membridging untuk masuknya engine gitu. Jadi sebelum clutch itu kan ada jeda. Nah, jedanya memang minim sekali, tidak seperti UPS. Kalau UPS boleh dibilang kita backup ya Pak, namanya backup time. Tapi kalau di dynamic UPS ini eh, kita sebutnya bridging time saja. Jadi bridging time waktunya pendek, sekitar 10 second Pak. Dari sekian megajoule gitu ya, kita konversi berapa bebannya. Nah, itu yang akan ter akumulasi menjadi eh, waktu waktu yang di bridging seperti itu. Oke. Nah, Maaf Pak, saya slow Pak ya. ya silakan Pak. Ini berarti flywheel ya Pak ya? Iya betul betul Pak, flywheel. Flywheel. Ini untuk produknya IEM dan Rolls-Royce sama ya? Sama Pak, sama Cara persis. kerjanya sama ya? Sama persis, cara kerjanya sama. Cuma Oke. yang membedakan, saya coba pakai lighter Pak. Oke, Oh, ini, oke. ini ada clutch di sini Pak. Nah, clutch mechanical inilah yang membedakan. Jadi nanti kalau yang tipe rotary UPS itu dieselnya hilang sama clutch couplingnya ini hilang, ya kita wiring ke genset Pak. Seperti itu. Ya double generator seperti jadinya. Pak, Yang Pak hilang Helmi, apa? maaf Maaf Pak, Pak, yang kalau hilang apanya tadi Pak? Gimana Pak? Yang hilang clutch, apanya tadi? Anu, ini engine Pak, engine, Oh, sama oke. kabel kabel ini, apa namanya, koplingnya juga tidak ada kan. Jadi sisi mekanikalnya engine ini satu set hilang gitu. Tinggal menyisakan generator sama kinetic energy modul Pak. Pak Helmi, mohon Oke, izin tanya, ini kan kalau normal berarti flywheelnya beroperasi muter kan? betul betul Pak. Itu berarti seperti motor motor biasa ya, tanpa beban, Iya betul betul Pak. motor Itu sinkron. jadi PS ya, kalau PLN bilang jadi pemakaian sendiri. Jadi ada, Hmm. jadi beban Pak sebenarnya, Ya, beban motor yang ya. terputar. kecepatan sinkron ya Pak, berarti Pak, yang flywheelnya itu. Kenapa Pak? Kecepatannya di kecepatan sinkron Pak, puter normal. Kecepatannya di kecepatan sinkron Pak. Iya, motor sinkron berarti. Berarti Betul, dia bisa sinkronus motor. sampai ada yang 50 second itu gimana ya Pak, ngasih energi itu? 50 second, 10 second. Oh, oh iya, iya, iya. Terus 10 second Kak, ya Pak, maaf Pak yang ini Pak. G. Kalau 10 second itu mungkin, nah ini ada simulasinya Pak. Saya coba play dulu nggih Pak. Oke, monggo Pak. Nah Biar ini, kami ada bayangan. G. Siap siap siap. Bentar ini gimana? Nah ini. Jadi di bagian tengah sama ujung ini kan ada cam yang tengah, yang ujung ini generator, Pak. Jadi kalau kondisi normal mood seperti ini ya, yang memutar hanya ini. Kemudian ketika ada event, ketika ada kejadian yang apa namanya, yang luar biasa di sini ya, kok berhenti ini. Cok-coknya itu eh, reaction time-nya kalau yang flywheel itu beda nggak Pak sama yang UPS Pak? Kalau kita kan ada skema yang no break ya Pak ya. Jadi ada no break, ada short break. Jadi kita nanti akan fungsikan berdasarkan request sebenarnya Pak. Nanti kalau yang no break ya berarti kita akan datangkan dengan engine yang sorry, mesin yang memang memang tidak boleh sama sekali mati. Jadi kalau apa ya Oh, bilangnya tuh make before break gitu loh Pak. oh iya ya. Tapi Gitu. memang ada ya Pak kalau yang untuk switch over time-nya itu memang ada ya Pak. Jadi kayak sistemnya kerasa ada kedip sebentar ya. Nah, itu saya jelaskan Pak. Jadi kalau di nih, jadi
ini tidak ada kedipnya, Pak. Jadi kita kita 0 second ya untuk kedipnya itu karena terakumulasi semuanya ada di sini, Pak. Jadi begitu ini kan generator ini ada dua winding, Pak. Winding motor sama alternator. Nah, ketika ada event di sini langsung sinkron apa namanya? Si momen inersianya dari kinetic modul ini yang ekstrak energi ke outer rotor. Jadi inner rotornya kan kecepatannya 3.900 RPM. Kemudian di outer rotornya di 1.500 sama kayak kecepatan generatornya gitu, Pak. Nah, Oh, itu yang saya bilang tadi umurnya sedikit Pak, cuma 10 second gitu. Nah, sebelum 10 second itu eh, apa kontrol akan comment to start untuk engine on Pak. Jadi dari detik kedua itu sudah sudah kategori ini ya kedip ya di lebih dari 200 milisecond itu sudah kita kategorikan sebagai blackout lah. Jadi dari sistem sudah apa trigger untuk comment to start. Jadi comment to startnya ini engine ini akan ada di detik pertama bahkan seperti itu Pak. Cuma biasanya ada settingan untuk delay start ya. Dia ada trigger cuma ada delay start apakah ini benar-benar blackout total atau memang sepersekian detik saja gitu. Kalau sepersekian detik saja mungkin tidak sampai engine start Pak, tapi ada delaynya seperti itu. Tapi kalau oh, kalau kita set 0, jadi trigger dia akan membangunkan engine di detik kedua dan ketiga sudah di 1.500 RPM seperti itu Pak. iya. Ini Pak, kalau ini yang, mohon maaf nih lah Pak, yang nggih. ini tadi hilang tampilannya. Oh, sebentar, bentar. 3.900 tadi ya Mas Ali ya? Ah, banyak. Saya kasihkan diagramnya ini Pak nggih. Sebentar Nih, saya tunjukkan yang ini aja biar apa agak jelas. Nah, yang tadi ketika eh, engine sudah masuk, itu kan nggih. muter generator ya Pak. Muter generator. Flywheelnya nggak diputar berarti yang waktu itu, atau tetap muter, diputar oleh engine. Yang muterkan itu Flywheel. outer-rotornya Pak. Jadi ikut putaran outer-rotornya. Nah ini. Oke, berarti inersianya ada dua ya Pak, inersia dari generator dan juga flywheel. Nggih Pak. Betul. Nah ini kalau secara diagram seperti ini Pak. Jadi Oh, oh, camnya ini ada dua rotor ya. Ini yang inner rotor ini yang 3.900, kalau yang di 50 Hz atau 60 Hz 4.200. Ini ketika normal mode kemudian dia Q1 open gitu ya. Q1 open dia akan turun, Pak. Karena kan dimakan ini ya. Nah, ini oh iya. grafiknya transparan ini kan menyesuaikan load saja. Pak, Seperti itu. maaf Pak, menyela Oke. Pak. Itu kan berarti kecepatan sinkronnya kan 1.500 Pak, itu Pak, atau 1.800 kayak. Nggih. 3.900 itu berarti kecepatan apanya Pak? Flywheelnya. Inner rotor, Pak. Oh, Pak Inner rotor yang gearbox ada itu di ya Pak, berarti ya Pak. dalam. Halo? Halo Pak, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Berarti dia itu bisa ngasihkan daya sedetik itu karena dari RPM-nya 3.900 innernya itu ngasihnya ya Pak, berkurang. Ngasihnya ya, ngasihnya kan Oh iya. kayak apa Pak? Kita main sepeda pancal gitu Pak ya. Ya, ya Pak. Ini kita Hmm. mancal terus kita lepas itu kan tetap Hmm. jalan sebenarnya. Cuma memang akan melemah kalau tidak diinjek. Makanya kan Hmm. injeknya ini dari engine ini Pak yang biru. Dia Iya. akan komen terus kemudian akan start di biru ini. Jadi Oke. eh ini saya lighter ya. Nah, ini di biru ini akan komen, oke naik, engine naik, begitu 1.500 dia akan charging Pak di sini. Nah, charging, naik, 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 balik lagi. Begitu sudah PLN normal, dia akan cooling down Pak, si engine akan turun, 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 turun. Jadi engine itu hidup matinya minimal itu 15 menit itu. Jadi dari Hmm. apa namanya start sampai dia shutdown 15 menit Pak. Itu 15 atau 18 menit lah. Kalau KEM inner rotor itu sebenarnya itu eh, kalau misal dimodelkan berarti dieselnya atau flywheelnya Pak itu Pak yang inner rotor Pak.
ini Gimana Pak itu gambarnya Pak? nah, kalau bentuknya itu sebentar Pak, saya coba ada enggak ya di sini. Nah, dalamnya itu kayak gini sih Pak. Hmm, Ini rotor, nggih. ini outer rotor. Jadi masanya juga beda juga ya. Nah, Oh, ini iya 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 iya. kalau di couple, kalau jadikan satu, nah jadi kayak gini Pak. Iya, nggih 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 nggih. Berarti Ini sudah ada housingnya seperti kalau ini. flywheel, punten Pak, kalau mungkin basic Pak ini Pak, kalau flywheelnya itu diputar di kecepatan sinkron, inner rotornya bisa lebih berapa kalinya itu berarti ada gearbox atau ada apanya Pak itu Pak? Ya, ini ada. Jadi ini Pak, kalau untuk yang inner rotor, dia kan ekstrak energi aja ya Pak, memberikan ke poolnya outer rotor ini supaya dia tetap konstan di 1500. Jadi Oh, posisinya flywheel itu sebenarnya menjaga menjaga balansnya voltage Pak, supaya supaya nggak ngayun sih, maksudnya apa oh, namanya, menjaga putaran, oh, menjaga putaran di 1500 itu tugasnya flywheelnya. Jadi iya iya kalau iya. nggak ada flywheel, kan flywheel itu masanya sudah ditentukan Pak nggih, sudah Nggih nggih ditentukan. nggih. Kemudian eh misalnya flywheel itu kondisinya apa namanya, defect gitu ya, nggak normal, itu ngaruhnya juga ke putaran, akhirnya ngaruh juga ke tegangan seperti itu Pak. Jadi flywheel di sini ini eh, di putaran sinkron Pak di 1500 untuk menjaga si rotornya ini ya, supaya Oh, ini rotor ada energi yang terpakai, apa namanya, pakai energinya si inner rotor yang dari putaran yang sisa itu Pak. Jadi sebelum habis ke 1500 ya harus di clutch dulu lah sama engine gitu, di backup sama engine. 10 second itu sebenarnya ketika RPM inner rotornya itu mendekati outer rotor, ngoten nggih, Pak? Nggih, betul Pak, betul betul Oh, betul. oke. Dalam keadaan 100% load nggih, kan dihitung Iya. secara megajoule-nya berapa, ngaten akhirnya ketemu second-nya. Nah, itu kurang lebih 10 second. Kalau minta dilebihkan ya kita menambah massa, Pak. Massa Masanya, di J, inner, J, inner rotor. inersianya. Nggih, atau mengurangi Ih, beban kan. J, J, J. Dan saya Pak, Jadi kalau seperti yang itu. digambar ini tidak ada wheel-nya ya. Kenapa Pak? Mohon maaf. Kalau yang digambar ini ada flywheel-nya mboten? Flywheel-nya ini Pak yang di sini nih. Oh, Ini flywheel-nya Pak. enggak, maksudnya yang Nah, digambar ini kan ada 6 gambar ya Pak, yang nggih. selain gambar itu Oh, dia eh, enggak anu enggak betul ada copy ya. ini. Nggih. Oke. Flywheelnya dia kayak piringan rodanya kereta itu loh, Pak. Oke, Segituan. siap, Nggih. Jadi cuma balancing aja ya, kayak kayak velg gitu. siap, siap. Ini nanti boleh Bapak copy kok, ini nanti saya kasih semua. Oke, makanan Pak. Ya, jadi untuk ini yang merekan high tech Pak yang dulu kami pegang. Tapi ini ada pembedanya sebenarnya Pak. Ada pembeda di clutch-nya, tipikal clutch-nya. Jadi kalau yang high tech ini clutch-nya pakai mechanical clutch Pak. Nah, yang bagian clutch yang ini pakai mechanical clutch. Tapi untuk yang Rolls Clutch Royce itu kopling, Pak ya? kopling Pak, Kopling. betul. Pakai Kopling kopling ya. peloran itu loh Pak, yang Oke, bulat oke. itu ya. Ya. Oke, jadi Itu flywheel-nya yang biru. Kalau saya nggak salah ya Pak. nggih, yang ini Pak. Bentuknya seperti ini. Ah, bentar, sebentar saya oh enggak ada di sini. Oh iya, enggak enggak termuat Pak. Oh ini nih ada Pak. Ini nih. Clutch-nya ada di sini nih. Hmm. Free wheel clutch. Nah, Oke, mungkin oke, kalau oke, oke. jenengan apa pernah dengar atau pernah tahu ya, ya pabrikannya Stiber ini yang produksi. Jadi ini akan clutch ketika RPM-nya di berapa ya? Kalau nggak salah di 2000 sekian, 2800 atau berapa gitu Pak.
baru memerintahkan engine on, kemudian ini akan apa namanya lock gitu ya, interlock. Nah, kalau yang di Rolls Royce itu pakai elektromagnetik, Pak. Jadi triggernya pakai 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 listrik ya. Jadi nggak ada komponen seperti ini. Ini yang membedakan antara Rolls Royce sama high tech. Tapi kalau Kalau secara sama IEMS, komponen Kak, dalam, kalau sama IEMS bedanya apa nanti? kalau sama IM ini nggak ada Pak. Komponen ini nggak ada. Jadi mulai dari cam tadi sampai ke generator itu aja yang sama. Jadi yang engine, clutch ini hilang, Pak. Oke, Nah, oke. kalau yang cam itu mungkin saya tunjukkan seperti ini, Pak. Eh, Ya, secara kompensasi mending yang Rolls Royce ya Pak ya berarti ya. eh, kalau di evaluasi, Pak, beberapa kali itu eh, di clutch-nya ini mengalami kegagalan, Pak. Kalau yang di Mekanis. mechanical ya. Ya, Nggak tahu oke. kenapa apa namanya ketika sudah di adjust untuk di restart, kemudian perbaikan di apa namanya di eh, rotornya juga itu eh, seringkali slip gitu Pak. Jadi telat. Kadang ya jadinya yang fatal blackout gitu. Pernah Hmm. soalnya seperti itu Pak. Jadi karena clutch-nya ini slip gitu ya. Nggak tahu karena apa namanya defect dari pabrikan atau memang eh, parameternya yang nggak sesuai seperti itu. Nah, Ya, mungkin. kalau untuk yang Rolls Royce kami memang benchmark ke sana ya, ke pabrikan ya memang lebih minim Pak ya, karena mereka proteksi proteksi untuk menjaga clutch itu sendiri pakai kontrol kontrol logic juga. Jadi kita tahu failure-nya nanti kapan harus di-maintain dan sebagainya itu termonitor gitu. Kalau yang mechanical kan visual fisik ya Pak. Jadi kita walaupun ada apa namanya eh di apa di skadanya ada alarm gitu, tapi belum maksimal gitu Pak. Belum maksimal kita kontrol. Itu yang makanya kenapa kita beralih prinsipal ya kita menginginkan semuanya itu bisa termonitor di dalam SCADA itu. Jadi kita tahu kapan si clutch ini akan failure atau memang potensi indikasinya rusak dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi Oke. menghindari menghindari apa MTBF ya. Itu yang apa namanya tadi ditanyakan Pertamina juga sebenarnya di situ. Iya. Nah, kalau untuk konstruksi cam sendiri, Pak, Kinetic Energy Module, ini pabrikannya sebenarnya pabrikan Power IM, Pak ya. Tapi dulu High Tech itu rebranding, Pak. Nah, ceritanya itu Hmm. rebranding. Dan barangnya sama. Nanti jenengan boleh cek di Google mungkin nanti Power IMs. Nah, itu manufaktur utamanya di situ terus di rebranding sama High Tech. Tapi tahun 2021 itu sudah tidak ada produk ini lagi. Jadi ini produk yang sudah discontinue buat mereka karena mereka concern hanya di droopsnya saja, Pak. Tidak ada yang camp. Nah, tapi kalau hemat saya di Indonesia ini malah lebih cocok ya, cocok untuk instalasi camp. Kemarin kami di Medco itu diminta untuk ini, untuk instalasi camp, karena mereka juga punya apa namanya, punya power plant sendiri. Nah, tapi power plantnya bukan pakai diesel, Pak. Kami sudah jelaskan, kami sudah jelaskan secara teknikal bahwa yang bisa high speed respon itu hanya diesel. Tapi kalau kita pakai gas ataupun PLTU, wah ini lama, black startnya itu juga lama, nggak nutut 10 second tuh nggak nutut. Tapi akhirnya ada mekanisme di backup oleh baterai lagi gitu loh Pak. Jadi memang agak aneh-aneh gitu ya permintaannya karena mereka concernnya di kedip saja sebenarnya. Kalau untuk apa namanya blackout asalkan asalkan terorganisir gitu atau diinfokan dulu mereka akan prepare prepare untuk matikan Pak. Tapi kalau
blackout tiba-tiba itu yang suddenly itu yang nggak bisa ditolerir atau kedip yang lebih rawan. Jadi kalau memang di jaringannya PLN itu sudah cukup handal, tapi concernnya ada di kedip ya mungkin ini sudah cukup gitu. Pak Helmi, maaf, mumpung Oke. ngomong soal ketip Pak dan juga blackout tadi. Ini tadi karena saya telat Pak, izin ya Bapak kalau misalnya bisa disampaikan. Kalau untuk true energy curve-nya itu sudah ditampilkan Pak tadi Pak. Oh belum belum Pak. Oke, sama Oke. mungkin tanya ini Pak, kalau terkait ini kan sebenarnya sudah ada di technical dataset juga beberapa high tech, terus Rolls Royce, terus Oke. tadi yang disampaikan Bapak, itu berarti kita bisa take it blindly dalam artian itu pasti ke deliver atau nanti ada margin of error gitu, gitu. Gimana Pak? Garantinya agar sesuai dataset gimana Pak? Oh, oh, oke, oke, oke. Eh, kita lihat skemanya dulu, Pak. Skemanya dulu yang diminta pelanggan ya, end usernya itu seperti apa gitu. Kan nanti jatuhnya larinya sebenarnya ke komersil juga ya. Tapi untuk Hmm, secara teknikal, defaultnya datasheet itu akan sama Pak template-nya. Tapi customize-nya mungkin nanti akan apa namanya, misal misal pelanggannya minta langsung ke 11 kafe gitu Pak. Tapi generatornya kita kan LV itu. iya. Nah itu kemungkinan juga bisa kita request ke pabrikan untuk langsung generator MV. Generator 11 atau Oh iya. 3,3 seperti itu. Seperti yang tadi di Medco itu ya Pak, saya nangkepnya itu kan Medco berarti malah down spec ya Pak, berarti ya. Mintanya kan hanya ketip walaupun dia bisa, tadi yang Ya, dijelaskan bisa itu mungkin mempengaruhi harga gitu ya Pak. ini mempengaruhi harga Pak. Oh iya Jadi iya. kalau misalnya kedip berarti kami kan tidak, kalau kami kan patokannya di capex-nya ada investasi engine ya Pak. Makanya kalau misalnya concernnya kedip berarti saya boleh abaikan engine gitu ya. Nah, Oh iya iya berarti iya, kan nangkep susut. nangkep nangkep. Berarti maksudnya apa yang tercantum di datasheet yang kebetulan diberikan ke Pak Nubal itu Oke. bisa jadi subject to further discussion ya Pak. Y subject to discuss Pak. Jadi Oh iya nanti iya iya. akan by request. Makanya penting penting sekali FS ini jalan dulu Pak, karena kadang-kadang kami memahamkan ke pelanggan pas tidak sinkron apa namanya, pemahamannya jadi bias Pak. Nggih, besok nanti pas pengadaan kaget niku. Pak, mohon maaf Pak, Oke. sebenarnya itu kalau kami nyuwun semacam simulasi, tadi kan Oke. disimulasikan time simulation gimana prinsip kerjanya ya. Kalau yang Oke. lebih ke arah ke model itu apa ada ya Pak Helmi? Kayak Monggo lah. etapnya gitu Pak. ETA, Power Factory, Oh. PSCAD, MATLAB, monggo lah yang di Oh, sini. ada itu. Cuma nanti saya mintakan ke divisi engineering kami ya, Pak, untuk Iya. simulasinya. Mungkin mungkin apa namanya? Ini ada deadline-nya, Pak, kira-kira. Nah, monggo nih Pak Les, Nanto, Pak Nobel. Oke, eh, kira-kira ya ini ya, eh 13 gitu ya, sepertinya ya. 13 Tiga Juni belas. gitu. Oh, masuk bulan ini guys. Iya. Berarti habis Kalau habis. kalau ada gitu yang apa namanya sudah dimiliki. Oke. Ya, Pernah Pak, nanti modelkan saya Drupes di mintakan etap, aja. Pak? Ya. Dalam. Pernah modelkan Drupes di etap ini? Pernah Pak. Jadi sebelum, kalau nggak salah yang apa namanya, Seipakning ini juga ada ya. Cuma saya nggak tercopy karena ini ganti device Pak. Dulu pernah dikasih, tapi itu dari PLN Pak yang mengkaji dari Pusertif. Jadi Oh, positif ya. saya tidak dikopikan. Cuma dikasih PDF itu waktu itu. Iya, Jadi iya, iya. cuma Hmm. hasil hasil simulasinya lah gitu. Nah, untuk yang di sideline itu ada Pak ada yang serupa. Tapi nanti untuk mentahannya coba saya mintakan dulu karena ini enggak bergabung soalnya di sini yang bersangkutan. Ya, matur suwun Pak ini. Pak Helmi ngapunten ini ada request dari Ya, rekan. Ini nggih. saya sebagai share juga Pak. Cok itu kan untuk yang ngubah itu ya Pak. Jadi itu ada dimodelkan juga Pak di model tadi Pak. Eh, change over switch maksudnya Pak atau apa? Ya ya itunya Pak. Ya ya COS-nya Oh, respon. COS nggih. Ya. Oke, sebentar. Nah,
Kalau untuk COS, itu tidak diakomodir dalam apa nama equipment, Pak. Karena itu kan sebenarnya sudah terkompensate gitu nggih ke sistem ini. Jadi posisi droops itu menggantikan COS sebenarnya gitu kan. Posisi droops ini kan menggantikan COS karena sebelum dideliver ke beban ya semua akan melewati droops atau ropes dulu seperti itu. Nah, kalau tapi ada Pak mekanisme yang pakai ACOS gitu ya. Itu Ya. waktu itu PLN-nya yang ngasih double feeder Pak. Jadi Oh ada ya. feeder satu sama feeder 2, kemudian ada ACOS-nya karena satunya yang express feeder, satunya feeder yang berjamaah seperti itu. Kemudian itu mekanismenya ada di depan semua di upstream sebelum masuk ke eh, eh, rotary UPS. Jadi kalau di gambar ini Pak, apunten saya coba. Nah ini COS-nya itu mungkin ada di sini nanti Pak. Nah, kalau kita tambahkan di feeder 2 sini masuk, nah dia akan switch-nya di sini. Sebelum masuk ke apa? Breaker satu, ya kan. Nah, ini kemudian breaker 2 ini di output, breaker 3 ini bypass, Pak. Nah, kalau misalnya tidak ada redundancy, kita akan bypasskan. Jadi bypasskan untuk maintenance biasanya, Pak. Jadi ada PM-nya kan. Iya. eh Kalau untuk mekanismenya sendiri, ya kalau mengikuti mengikuti apa namanya, eh apakah perlu COS apa enggak itu Itu kalau dalam itu subject to discussion lagi gitu ya ya Pak? subjek to Ya, discuss Pak. gitu ya. Artinya opsional ya kalau Iya. memang diperlukan tambahan feeder ya boleh diletakkan di depan gitu. Tapi kalau sudah cukup dengan apa namanya dengan equipment ini kan menggantikan COS juga termasuk kapasitor juga gitu. Nggih, Nggak perlu matur lagi. suwun, Pak. Pak, ngapunten kalau ini model, Pak. Terima kasih, Pak, kalau tadi disediakan modelnya. Itu Oke. sudah meliputi ngapunten. Nanti kan gensetnya pasti ada governornya, ada kayak Oh voltage ya, regulatornya. Itu sudah termasuk juga nggak, Pak? nggih Pak, betul betul. Oh, Nanti oke. itu sudah ada modelingnya. Ini sebentar kayaknya ada. Nah ini nih. Ini kalau Hmm. misalnya yang couple couple wiring ya Pak. Nah ini Iya. gensetnya terpisah. Itu kita modifikasi nanti governornya. Jadi Oh, iya. kontrolnya nggak lagi pakai yang existing. Jadi kita bawa modifikasi ke kontrol panel COP-nya si ini. Iya, yang niku. Oke. Siap. Jadi startnya kapan, stopnya kapan ngikuti dari sini. Kemudian Sebenarnya parameter kita cabut semua. ya, sebenarnya kalau di reverse itu dari model tersebut, apakah pertanyaannya apakah bisa menjelaskan fitur-fitur yang dicantumkan di datasheet-nya, Pak? Harusnya bisa nggak, Pak? Voltage write through, terus voltage Bisa, dip, sakit bisa nggak, Pak. Pak? Ini Nggih kan itu saged saged. sudah sangat membantu kami, Pak. Nggih, bisa Pak. Nanti dari situ kan bisa ditarik mundur ya. Maksud Iya, Edge-kan benar. sama datasheet ini sama Pak. Betul, betul. Karena ini Pak, dari Pak Nopal itu minta kita juga lebih masuk Pak ke aspek teknisnya, gitu kan. Kami Oke. sudah diberikan logging gangguan Pak sebenarnya dari Pak Nopal tersebut, Nggih, nggih, secara nggih. berapa durasinya, Oke. terus ini. Nih, Oke. tinggal Nggih. itu. Cuma kalau saya nggak salah ingat nggih Pak, saya pernah pernah dapat data dari PLN itu kan ini yang untuk Pakning bukan nggih Pak? Pak Ning Pak niki. Iya Pakning betul nggih. Pak untuk Pak Neng ya. Nggih, kalau Pakning itu seingat saya Pak ya, itu masih jaringannya masih panjang itu dari VPN-nya. Jadi Eh, sebulan, 2 minggu, 3 minggu yang lalu Pak, saya ke sana Pak, bareng Pak Novel. Wah, survei. Masya Allah Pak. Wah, kan belum ada jaringan di sana. Kalau ada PLTMG itu juga nggak fungsi. Nah, kalau berdasarkan etapnya mereka, saya Iya. kalau nggak salah ingat itu dropnya sampai 11 kV gitu, Pak. 11 kV. Oh iya, iya Pak, betul. 80 Pak, 80 kilo tarikannya Ye, itu tarikannya dari segidua. kondisi normal saja, frekuen disturbance-nya nggih,
Ya aneh-aneh Pak. Lah itu Terus kalau kami pohon. kami eh, ya saya sarankan untuk ya udah nanti pakai OLTC aja trafonya. Tapi Oh kalau iya, bisa iya. konsisten di 11 kafe terus ya nggak apa-apa walaupun transaksi SLA-nya 20 kafe. Nanti bisa kami Sudah ada booster kok Pak kalau di tempat Pak Ning itu oh, booster travel. oh gitu. Berarti naik Ya. lagi nih. Iya, cuma memang mohon maaf mungkin yang jadi masalah nanti itu gangguan yang sifatnya tidak cuma sebentar semacam kedip, tapi juga gangguan yang sekiranya tuh butuh pemeliharaan lama gitu. Oh iya Ya, iya kalau iya. itu sebenarnya itu Droops itu apa ada tuh Pak yang sifatnya itu seperti genset yang continue itu Pak? Oke. Saya kembali lagi berarti ini. Oh, Nggih, silakan, ngapunten. Silakan Ini dilanjut mawon Pak. saya mohon maaf Pak. Nggih, nggih, Ini saya yang slide-nya banyak, saya milahnya juga agak anu lompat-lompat ini ngapunten ini. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan eh, di di awal presentasi ini yang tipe continue Pak. Nanti tapi continue-nya itu kalau kalau memang terjadi blackout total ya dari PLN. Nah, ini simulasinya mungkin seperti ini Pak di animasinya. Begitu ini PLN jaringannya juga semerawut, kemudian di output kan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, ini begitu misal gangguan petir gitu Pak, sehingga jaringan putus atau sebagainya. Nah, ini breaker Q1 kan open, dia akan memerintahkan engine nyala. Jadi ini jadi power plant Pak, secondary power plant akhirnya. Jadi power plant kedua. Sama kayak genset pada umumnya. Ini bisa continue asalkan supply bahan bakarnya bahan bakar. Ya, betul. terjaga. Berarti permasalahannya itu ya Pak. Permasalahannya di bahan bakar. Kalau Kalau misal kayak gitu tuh, ngapunten, saya bener-bener blank Pak itu. Itu berarti nanti diperlukan konsepnya biar menjaga kontinuitas operasi. Katakanlah kita dari data-data setahun itu ternyata yang paling parah padam 1 hari. Berarti apakah disediakan semacam instalasi yang untuk tangki bahan bakar yang Hmm. dimensinya sesuai 1 atau 2 hari gitu atau gimana Pak? Ya. Nggih, betul Pak. Nah, kita kalau mengacunya itu lebih tepat ke TMP Pak, TMP, tingkat mutu pelayanan. Jadi kalau di PLN itu ada range per daerah gitu Pak. Kalau misalnya di Jawa Bali gitu ya, itu range-nya 3 jam paling lama atau 5 jam paling lama. Nah, kalau di daerah itu bisa 18 jam Pak. Ah, ini terjadi juga di Tabalong, ada salah satu site kami yang memang mereka bilang 20 jam paling lama gitu. Karena di track recordnya yang lama itu sampai segitu. Dan itu terjadi betul Pak. 19,5 jam itu terjadi. Makanya kita spare-nya juga mengikuti TMP dan kita safety faktorkan sekitar 25% nanti desain tangki dan lain sebagainya. Nah, jadi per bulan akan kita asumsikan bahwa kejadian akan sekian kali, kemudian untuk kedip ya misalnya untuk kedip intervalnya sebulan 4 kali, kemudian blackout misalnya 2 kali seperti itu. Nah itu yang menjadi trigger dari engine on kan Pak. Nah kan kita akan akumulasi berapa lama sehingga desain tankinya nanti berbeda-beda setiap site gitu. Tapi Oh, kita umumnya ya Pak, umumnya kalau misalnya 4 mega gitu ya, misal 4 mega kita kasih tangki yang 30 KL cukup gitu Pak untuk sebulan. hmm. Itu maksudnya Pak sudah ada pengalaman di Tambalon itu ya Pak? Maaf tadi kalau salah Tabalong nggih. Nggih, Tabalon. ada juga di sana. Yang terdekat ada di kalau dari Dumai itu ke Lirik Pak, Pertamina Lirik itu ada instalasi kami 12 mega itu di sana. Itu ngomong-ngomong soal kedip itu Pak, ada THD itu juga dijanjikan ya Pak kalau di pilar ini Pak, Iya harus betul Pak, betul betul. Harmonik ini ya, compensate anu sebenarnya. iya. Compensate cover ya nanti ujung-ujungnya kan ke PLN eh, komersilnya PLN. Jadi kalau diinvoice-kan itu kalau nggak ada compensate-nya yang
SLA kan, karena PLN itu sekarang sudah minta di 0,85 Pak. Ini Power factor-nya. power Ya. factornya. Jadi nggak boleh kecil, lebih kecil dari itu. Kalau lebih kecil dari itu ya ya nanti akan ditagihkan denda kafar, bahkan lebih besar daripada tagihan listrik yang dipakai. Itu. Pak, maaf Pak, kalau yang total harmonic distortion Pak, tadi saya maksudnya Pak, apa itu tuh kan Oh, THD. ya THD-nya Pak. Nggih, nggih. Nah, itu. Itu apakah Oke. masuk? Oh, sudah ada juga ya Pak. Sudah ada di sini di apa namanya? Oh, datasheet yang sebentar, Pak. Bentar, Pak, nggih. Nggih, monggo Pak. Ya, cek Dari dulu. mencari Pak, ini kemarin itu kebetulan saya survei Pak, nemeni Pak Nobal. Itu memang kontur kontur tanahnya itu sedikit gembur Pak. Tapi harusnya apa ada permasalahan ya Pak di dari pengalaman Pak Helmi itu pasang drupes atau yang sejenis di eh, apa ya di tanah yang gembur kayak jadi kayak ambles gitu Pak. Takutnya Oh, oh nanti kalau itu lebih ke struktur Pak ya, struktur ya. apa namanya bangunan. Biasanya kita soil test dulu Pak, dan strukturnya Hmm. mungkin nanti perkuatan misal kayak pondasi drupsnya gitu ya, harus setempat gitu, terus penebalan di pondasi itu harus berapa senti dan ke- minimal kita harus K350 Pak kalau yang untuk ini. Dan kalau nggak cukup juga pakai base plate apa namanya yang ini ya BIM itu ya. Nah, kita kita ratakan lagi nanti. Jadi agak agak ini sih Bapak, memang agak apa krusial Pak soal soal apa namanya tanah Strukturnya. ini, karena kejadian juga Pak, kami ada instalasi di data center itu, sebenarnya bukan instalasi kami langsung ya, karena ini sudah punya user dan kita sudah merekomkan untuk apa namanya mengasih perkuatan di awal, tapi memang konstruksinya itu tidak terlalu bagus, jadi defect Pak, ada deformasi gitu ya di Oh di bagian tanah. tengah G, sehingga waktu realignment itu nggak ketemu asnya, porosnya. Iya, Ah, oh kena nah, bisa kena kegesek itu Pak. ya itu. Jadi waktu overhaul itu susah Major ngecas. overhaul ya Pak. Itu Nggih. ngapunten Pak, kalau kalau overhaul kayak gitu teknisi dari Bapak itu tuh stationnya di Indonesia atau di luar Pak beserta spare partnya Pak? Kalau kalau teknisinya lokal semua Pak, kami lokal semua dan kita juga sudah punya commission engineer ya, jadi semua bisa dikerjakan lokal gitu ya. Paling asis untuk level Oh iya levelnya iya. itu ketika nanti kalau di commissioning sih Pak, itu Hmm. cuma cross check aja. Jadi biasanya Iya. online, Oh iya iya, iya, paham Pak. engineer ekspatriatnya itu anu online Pak. Untuk untuk apa kan spare partnya Pak tadi Pak? Spare part itu juga, nah ini Pak, ada beberapa brand yang memang lokal, jadi semacam bearing gitu ya. Misal bearing itu sebenarnya ada yang pure MTU dan part numbernya mirip dengan Oh, SKF Pak. OEM Nah, gitu ya Pak? ya Modelnya. OEM, nanti OEM OEM kan? itu bisa dipakai. Kalau kami kan moving partnya yang paling tinggi kan sebenarnya eh, kayak Jadi consumable part aja Pak ya, kayak oli, iya. filter itu umum di sini ada banyak. Oke. Terus Pak, kalau yang misal nggih, ngapunten Pak, kalau yang OEM tadi Pak, OEM. kalau Oke. kita pakai equipment yang OEM kan garansinya tuh rusak ya Pak nanti Pak? Void nggak Pak? Nah, ini kan bergantung Pak. Jadi ada skema yang beli langsung gitu ya. Beli langsung itu end usernya membeli putus. Kalau membeli putus ya terserah usernya nanti akan beli original partnya, ya kita akan submit untuk yang misal MTU ya harus MTU Pak, datang dari Belgium gitu ya. Tapi kalau minta OEM ya itu juga terserah usernya juga. Nah kalau kami sendiri, karena kami basicnya memang
apa namanya sudah ada stokis yang original juga, tapi ada juga yang apa namanya kita juga pakai OEM Pak gitu ya. Itu karena pengiriman juga kadang lama Pak kalau dari kita nggak stok stok jumlah banyak Hmm. gitu Pak. Jadi Nah, kalau memang part itu dibutuhkan cepat, ya kita lebih pilih OEM yang ready di sini saja gitu. oh, untuk keseluruhan moving parts-nya, Pak, itu ada, Pak, OEM-nya, Pak. Enggak semua Pak, enggak semua. Yang enggak ada itu yang partnya camnya Pak. Jadi Oh, camnya tadi saja. kinetik ya, kinetik Eh, energi. itu harus dibawa ke sana. Tahu kalau misalnya kita bawa ke workshop ya, ke workshopnya kami kan ada di Bispak sana Pak. Nah, part tertentu saja nanti yang akan dikirim dan itu air freight bisa gitu Oh, ya. air Jadi freight. Berapa lama, Pak, ekspektasinya itu, Pak? Dan kalau dampaknya bisa, Pak? Lebih. kami pernah pernah ngorder yang part krusial itu Pak. Jadi itu air freight karena ada apa namanya tetap proses bea cukai itu Pak yang lama. Sebenarnya air freightnya 3 hari selesai nyampe ke tempat gitu ya. Tapi memang proses bea cukai agak lama, antri kena red line, ya bisa 2 minggu Pak. Oh, 2 minggu. Nggak dalam hitungan bulan ya, Pak, berarti ya, Pak? Enggak sih. Kalau hitungan bulan itu kalau overhaul general overhaul Akhir. Pak baru. Ya. Sih, nah terus kan Pak Ilmi, ini yang THT-nya tadi ya, 3% ya, Pak? Oke, Kurang 3% Pak ini. ini tidak harus subject to discussion kan ya Pak? Maksudnya itu Oh, setiap enggak. groups itu pasti di set di THT-nya kurang dari 3% ngoten nggih, Pak? Nggih, betul Pak. Ini Oh, sudah nggih, set sip. defaultnya Ya, eh, default. Ya, manufaktur. ya, Nggih, nah, terus kan, Pak Ilmi. siap. Nah, tadi kalau enggak salah dengar saya ada disinggung masalah SFC enggak, Pak, tadi ya di email ini. Di email tadi tidak itu, Pak Helmi, SFC tidak kita singgung. Tapi Oh, kalau mau dijelaskan ya, karena kan memang eh, nggih. eh, tujuan utamanya kan yang momentary dulu, yang tanpa Hmm. engine tadi ya. Oke, monggo kalau mau dijelaskan Pak terkait SFC. Kalau SFC Oh, kan nggih. berarti ini HSD-nya ya, kan pakai HSD nih ya. Nggih. Ini saya baca Oh, di aspek teknis nomor 4 ini, Pak, efisiensi dan SFC ini. oh ya ada ya, oke, monggo Ada, monggo. ada. Di nomor 4 efisiensi dan SFC. Oke, ini saya spill masalah SFC Pak nggih. Dan ini Oke. depend dari kualitas bahan bakar Pak. Jadi kita kalau kalau berdasarkan datasheet ini mengacunya ke B0. Jadi solar murni Pak, yang HSD solar murni, tidak ada campuran biodiesel. Nah, untuk ratingnya sendiri, nah ini fuel consumption ketika 25% load ya makan sekitar 119 liter per jam. Oh maaf, ini datasheet yang berapa? Oh 2000 kVA Pak. Ini 2000 kVA ya. Hmm. Jadi, nah saya balik ke sini. Jadi konsumsinya sekitar 119 liter per jamnya untuk 25% load. Nah, artinya sekitar 500 kVA ya, atau konversi jadi 0,8 400 kW ya. 400 kW ini konsumsi sekian, kalau 75% jadi sekian, 100% ini hampir hampir 400 liter per jamnya, Pak. Jadi nanti tinggal konversi ke liter per kWh ya nanti satuannya. Jadi mungkin nanti akan diperhitungkan apa namanya berapa banyak solar yang dibutuhkan. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau solar murni datasheetnya ini, tapi kalau misalnya kita pakai B30 itu lebih boros Pak. Apalagi sekarang sudah B40 gitu ya. Jadi Oh, tidak bisa oh, berharap Pak. banyak untuk efisiensinya makin boros. Nah, tapi Pak. balik lagi efisiensinya terhadap apa? Kalau terhadap apa? Harga
ya lebih murah, tapi kalau secara efisiensi bahan bakarnya ya lebih boros sebenarnya seperti itu, Pak. Pak, kalau B0 eh, J ini kan berarti datanya subjek to penggunaan B0 ya Pak. Nggih, kalau ini Kalau confirm, Pak. B30 berarti ada efek ke mesinnya nggak kayak knocking terus nanti mungkin elektrikalnya dayanya tidak bagus atau apa? Nah, itu betul, Pak. Jadi pengaruh di engine itu kan karena sifatnya apa namanya biodiesel ini, Pak ya. Biodiesel ini ada Iya. asam dan apa namanya, wah, dia ada nabati. Kandungan nabati ini berbakteri, Pak. Nah, itu yang Oh, jadi sumbatan sumbatan ke injektor, Pak. Jadi injektornya itu eh, sekitar 2 mikron, Pak, ukurannya ya. 2 mikron. Nah, bakteri itu sendiri bisa jadi berkembang biak lebih dari 2 mikron, bisa 5 mikron, 10 mikron seperti itu. Jadi hambatan ke situ yang menjadikan kegagalan sistem, Pak. Karena kalau B30, B40 itu lebih condong untuk diesel yang continuous running, Pak. Bukan untuk hmm. tipikal standby seperti ini. Jadi kalau standby ini tidak dianjurkan untuk memakai B40 sebenarnya. Jadi harus B0. Karena Oh, pengendapannya itu kita hindari. Tapi ya tricky lah nanti bisa sih dipasang filter. Kemudian iya. kita harus polishing di tangkinya seperti itu, Pak. Pak Helmi, maaf Pak, untuk konfirmasi Oke. saja Pak. Tadi Pak Helmi menyebutkan untuk diesel yang tidak continue standby seperti ini Oke. disarankan menggunakan B0. Tapi yang untuk continue B30 tidak apa-apa. Gitu ya Pak? Nggih, nggih, Pak. Betul, betul. Berarti B30 nanti tidak apa-apa itu ngaruh ke performa mesinnya ya Pak. Dan juga nanti performa elektrikalnya. Nggak masalah Pak itu Pak. Nah, ya itu Pak, kalau kalau yang B30 kenapa tadi yang tipe continue lebih cocok karena kan terkonsumsi terus ya, Pak. Jadi Iya. tidak ada Tidak ada pengendapan, yang mengendap ya Pak. ya tidak ada pengendapan, jadi langsung habis pakai seperti itu. Pengaruhnya Hmm. hanya di eh, apa pengkabutan asap itu sama jumlah NOx-nya itu Pak yang mungkin lebih Itu meningkat pakai ya. filter kan harusnya bisa ya Pak. Kalau dipasang Bisa, filter Pak. X Pakai filter filter itu, kan. Iya. jadi filter di bawah 5 mikron kan ada yang Oke. yang lebih lebih kecil ini ya seratnya ya. Kalau yang Oke. umum kan kayak rakor itu kan masih 30 mikron, Pak. Jadi lolos gitu. Sejauh ini kemarin yang survei itu diinfokan Oke, juga, sepertinya itu konsepnya sama Pak. Pakainya B0 awalnya mereka saja, tapi nyari B0 itu sulit susah. Pak. Ya, terus Oke, mereka oke. mungkin ya Pak, mungkin ini mungkin Oke. kalau Pak Nopal dengar juga bisa konfirmasi. Akhirnya pakai kerosin Pak, kan nilai kalornya mirip Pak, bahkan lebih eh, apa ya, viscosity-nya tadi yang disebut lebih rendah juga ya Pak. Itu bisa Pak. eh Bisanya bisa, Pak. Bisa, bisa. Cuma pengaruhnya ini jangka panjang di mekanikalnya mesin. Jadi Oh, kalau karena lebih cepat bakarannya ya Pak. iya, compensate-nya memang eh, nilai kalornya B30 sama B0 ini kan lebih rendah B30, jadi lama Ya, terbakar, Pak. Nah, ya itu alternatifnya memang harus ditambahkan aditif sih kalau kalau yang B30 ya. Tapi tipikal engine yang sekarang yang baru-baru ini uh, ada sudah yang kompatibel, Pak, sama biodiesel gitu. Jadi kalau rendah tapi bisa high speed oh, bisa konstan juga untuk performanya. Tapi ya Pak. untuk engine-engine lama kan Oke. apa namanya ndak bisa, Pak. Oh, maaf Nggak Pak. mampu Jadi gitu. pertanyaannya tuh ini Pak. Eh, Kemarin waktu survei itu tuh disampaikan bahwa stok diesel di sana itu kan sulit yang tadi Pak Helmi tadi Nggih. sampaikan. Terus yang ada itu malah kerosin Pak. Minyak kerosin saya tanya ke Pak Nopel. Kerosin itu minyak tanah Pak. Iya, Iya, iya. itu bisa ya Pak itu. Karena kalau dilihat kan ya nilai kalornya lebih tinggi dikit, viscosity-nya tuh lebih kecil, lebih cepat terbakar juga. Itu bisa nggak Pak kalau
bahan bakarnya itu. Mem- Kalau dari manufaktur tidak disarankan sebenarnya Pak, oh ya, tidak sip. disarankan untuk kerosin gitu ya. Tapi itu hanya digunakan ketika super darurat. Oh, Kami juga pernah pakai soalnya, tapi jangka panjangnya ini sudah mengurangi umur mesin. Jadi nggak sesuai dengan spesifikasi manufaktur karena ini ya. Ya. terkait temperatur Pak, terkait Iya. temperatur juga ngaruh ke apa namanya mesin ya. Eh, itu kerosin ini nggak nggak disarankan. Tapi kalau darurat banget ya terpaksa gitu. Tapi kalau kalau sekarang ini Pak, kalau misalnya di Pakning itu ya masalah solar itu karena kita standby sebenarnya masih ada waktu untuk beli gitu. Jadi saya rasa no issue juga lah untuk apa namanya stok gitu ya. Misal stoknya seminggu lagi habis ya seminggu ke depan kan sudah kita prepare gitu Pak untuk pembelian dan segala macam Iya. harusnya ada lah supply chain-nya. Pertamina rajanya minyak nggak ada Iya, Pak. Ini ngomong. bisa disampaikan ke Pak Noah juga, Pak. Iya, Nggak saya masalah. kembalikan lagi ke Pak Nobel nanti. Karena nanti kan pasti ada pertanyaan, Pak, untuk kami. Ini tuh Oke. yang sudah terbukti proven dalam hal quantity of supply itu tadi bisa nggak? Mungkin kan mereka bakal bertanya ke kami juga, kapabilitasnya itu seperti apa kalau bahan bakarnya itu di switch. Itu saya kaget juga, Pak. Kaget, tapi ya ilmu baru, Pak. Oh iya, benar juga ya. Iya, Tapi ya, ya cukup yakin ada kayak ada akibatnya juga nggak Pak seperti yang Pak iya Herman. ada akibatnya Pak. Itu memendekkan umur. Sebenarnya kan karena bahan bakarnya ini nggak diset untuk apa namanya engine gitu ya. Tapi memang bisa terbakar karena kan sifatnya kan explode aja Pak. Kalau diesel itu kan dorong ya, pakai Iya, pistonnya itu bum 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 bum. Ya bisnis. itu yang jadikan cepat pendek umurnya Pak. Oh, oke, Tapi bagus. RPM-nya ngaruh loh Pak itu Pak. Oh ya, kalau nggak bisa konstan ya Pak. Kalau Nggak bisa konstan ya. betul. Iya. Jadi pincang. Kalau Jadi kalau kerosin ya Pak. iya pincang Pak. Kami pernah soalnya pernah apa nyoba gitu ya. Tapi nggak lama. Memang kita sengaja untuk apa namanya simulasi aja. Pincang Pak. Itu melebihi ambang batas. Jadi turun di kalau di frekuensinya itu di 49,2 Pak. Ah kan ngayun itu sudah. Oh ya, RPM-nya di berarti 4. ya benar Pak. eh, Tapi B30 aman Pak tadi Pak dengan beberapa tambahan filter macam-macam gitu B30 aman. adiktif. Oh ya. B30 aman Pak. B40 ini ada kendalanya memang clogging Pak di filter ya. Ya filternya sering ganti juga akhirnya. Terus injektor ini karena yaitu kita ada pengendapan ya berbakteri Pak. Jadi pas dicek itu apa ya kayak lendir-lendirnya itu ngeras ngeras ngristal gitu loh Pak. Oke. Kayak kristal gitu. Jadi dorongan untuk semprotannya injektor melemah juga. Itu yang kita khawatir sekali semakin ke B-nya ditingkatkan ya engine-nya yang teriak. Oke. Pak, ngapunten kalau yang terkait SFC tadi apa bisa infokan kalau misal pakai B30 itu dan B0 per kWh-nya jadi berapa nggih, Pak? Nah, Kira-kira kal- saja nggih, Pak. kalau B0 itu di 0,25 itu tercapai Pak, 0,25, Oke. 26 itu tercapai liter per kWh. Tapi Oke. kalau pakai B30 itu di 0,282 lah, 285. Kalau B-nya meningkat lagi ya hampir Iya. 0,3 juga gitu. Jadi Sebenarnya nggak jauh beda ya, Pak, terkait SFC-nya nggih. enggak jauh beda, tapi Harga. ketika dikalikan KWH-nya lumayan, Pak. Tapi Lumayan kita harus selisihnya. kalikan juga harga biosolarnya, Pak. Kalau saya nggak tahu apa nanti bisa dapat yang kalau B30 kan subsidi kemarin 7.000 ya, Pak. Itu, Pak. Nggak Nah, tahu. yaitu yang saya maksud tadi. Kalau kalau efisiensinya itu terhadap pembelian solar, ya harusnya lebih murah. Tapi kalau efisiensinya terhadap pemakaian BBM, lah enggak dapat, Pak, kalau sampai
B-nya ditingkatkan gitu. Jadi nanti harus ditanyakan ke mana? Ke Pertaminanya ini efisiensinya engine atau ke apa namanya ke ini ke harga beli gitu. Kalau harga beli subsidi murah gitu. Jadi Iya, Pak. 0,25, 0,3 pun masih aman, masih Pak. oke aja. Selama disubsidi kita nggak masalah, Pak. Tapi harganya harga solar industri ya masih 12.000 sekarang. Nggih. 11.000, 12.000. Nggih, matur suwun, Pak. Dari saya yang SF-nya cukup, Pak. Siap, 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 siap. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak. Eh, ini banyak soalnya apa namanya Pak dokumennya Helmi nanti dengan bisa Novel, saya share semua. Pak Helmi dengan Novel dengar nggak Pak? Oh ya, Pak, siap, siap. Terkait fuel Pak, terkait fuel nanti di Sungai Pakning itu kita itu memang namanya kerosin ya Pak ya. Jadi kerosin itu grade-nya macam-macam Pak. Jadi Nggih. kerosin di Pakning itu adalah bahan oplosan untuk Dexlite Pak. Gitu. Iya, iya. Ya, Nggih. jadi bahan blending gitu ya Pak. Jadi dia secara spek, secara nggak tahu ya, secara spek kimianya itu dia memang lebih mendekati ke Dexlite kayak gitu Pak. Nah, jadi dia bisa dikatakan juga Dexlite kayak gitu, tapi dia juga bisa digunakan sebagai kero kayak gitu. Jadi apa ya nyebutnya fraksi antara ya, bisa Ya. untuk ke arah Dexlite, jadi ke arah diesel ya, atau bisa digunakan untuk bahan blending after kayak gitu. Makanya dia nyebutnya kerosin gitu Pak. Ya, nanti kalau misalnya nganu, saya mintakan hasil labnya dari kita ya untuk terkait bahannya apa tuh namanya bahannya fuel propertiesnya kerosinnya di Pakning kayak gitu. Nggih. Nanti bisa saya kasihkan kayak gitu. Boleh kalau ada datasheetnya kerosinnya mungkin saya bisa analisa juga Pak pelajari karena ya nggak tahu ya ini sepemahaman saya Pak. Kalau kalau lubrikasinya kerosin itu kan nggak ada gitu. Jadi itu yang khawatirnya memang buat blending memang Pak. Kalau yang kerosin gitu. Tapi kalau yang biosolar tuh lebih bagus karena ada lubrikasinya, karena ada pelumasannya gitu. Jadi mesin diesel kalau nggak ada pelumasannya ya lama-lama habis Pak. Aus gitu. Iya. Cuma nanti kalau memang apa namanya di kerosin itu mendekati ke B0 apa Dexlite gitu ya dan ada apa namanya konten lubrikasi atau bahkan kita kasih aditif Pak. Mungkin aditifnya nggak tahu lubrikasinya seperti apa gitu. Saya nggak terlalu paham soalnya. Cuma nanti nggak apa-apa Pak kita bisa saling sharing aja ininya terkait bahan bakar. Ya, nanti saya coba mintakan ke teman-teman laboratorium untuk Iya, iya. Siap, siap, siap. propertiesnya si kerosin ya kayak gitu. Karena ini tuh bukan end product ya kalau yang dipakai dibakar di Pakning itu ya, tapi dia intermediate product. Jadi dia nanti di blending dengan beberapa apa tuh namanya produk kami sehingga nanti didapatkan end product seperti Dexlite, Pertadex, mungkin biosolar dan lain sebagainya gitu Pak. Kemudian ya kalau kemarin itu di Pakning itu kan fuelnya itu untuk gas turbin ya, jadi bukan untuk diesel engine. Jadi otomatis pasti speknya berbeda. Tadi kan Bapak bilang untuk ada isu lubrikasi ya, sedangkan kalau gas turbin kan dia langsung dibakar aja kan Ya, directly ya. betul, betul. Tidak ada mekanisme kompresi di sananya kan kayak gitu. Iya, betul, Pak. Itu. Jadi memang kalau kalau kerosin lebih cocok untuk yang apa namanya tipikal ya sama kayak bensin ya. Yang langsung ini. Tapi kalau diesel kami pernah nyoba tapi sebentar Pak memang dan itu indikasinya overheat Pak. Apa namanya kayak kita stop untuk ini ya karena mungkin ketinggian kali ini kalorinya Pak. Oke, oke. Baik Pak. Ya itu komen dari saya gitu Pak. Oke, siap Pak Nobel. Terima kasih. Oke, Pak Helmi, eh, ini nampaknya kan kalau dari penjelasannya sudah cukup, Pak ya. Cuma memang nanti kami perlu diberi ya, mungkin ya 2 slide paparan ya. Satu itu yang menggambarkan tadi yang Rolls-Royce ya. Iya. Rolls-Royce tadi kan engine-nya berarti masih ada ya. Yang satu lagi tadi IAMS ya, Power IAMS. Nah, itu kan nanti yang engine-nya sudah nggak ada atau dieselnya tadi. Nah,
mungkin dari bahan-bahan yang ada nyuwun dikelompokkan jadi 2 tadi Pak Oh Helmi ya, ya. Karena masing-masing kan tadi punya plus minus ya. Termasuk tadi capeknya ya, capeknya itu berapa? Itu kami perlukan itu juga. oke Pak, siap. Nanti izin saya share di Google Drive. Saya kelompokkan 2 folder nanti Pak. Ya, nanti Oke, itu dikirim lewat email. Nah, lalu oke. tadi permintaannya Pak Rian tadi terkait dengan modeling ya. Kalau memang sudah ada di Modeling. Etlab, Oh ya, oke. di MATLAB atau di apalah Pak. Nah, itu mungkin selain ya animasi tadi kita juga bisa tahu besaran-besarannya ya. Karena memang selain yang pemadamannya lama, memang yang paling krusial itu adalah gangguan-gangguan yang sebetulnya kecil tetapi bisa Betul. membuat blackout. Nah, kita sudah punya pola-polanya dan itu akan coba kita apa? Kita ukur nanti kira-kira performa masing-masing groups yang ditawarkan itu seperti apa. Dari Pak Rois tadi sedang apa? Break sebentar. Pak Wisnu, Pak Nandar ada tambahan? Dari saya tidak ada, Pak. Tadi sudah disebutkan capex-nya berapa, capex-nya berapa, Iya. mungkin akan diperoleh. Iya. Itu. Pak Helmi, nanti mohon izin Pak ya kalau memang ada sesuatu lagi yang perlu kami tanyakan, kami akan kontak by email atau by phone ya. Nanti kalau diperlukan Boleh ya Pak. Zoom Monggo. ya, macam itu. Siap Pak. Ya Pak Helmi, kalau misalnya nanti Pak Helmi punya kenalan nganu tuh Pak, yang sama PLN tuh loh Pak, kan ada tuh PLN yang fasilitas ekstra atau apa gitu loh Pak. Jadi biar Oh, kita biar bayarnya tuh dalam satu single billing kan kayak gitu loh Pak. Misalnya oh, dia kan ada beberapa kasus kayak di EP Tanjung kayak gitu ya oh Pak. ya. Terus Oke. mana tuh namanya? Ada beberapa tuh yang EP tuh Lirik. kan, Oke. yang lirik kalau nggak salah. Nah itu bisa juga Pak nanti dikasihkan itu loh Pak hitung-hitungan duitnya Pak. Maksudnya biar Oh jadi ya, boleh. pertimbangan kami Pak gitu Pak. Jadi Boleh apakah Pak. skenario nanti ini tuh mau model pengadaannya itu secara seperti apa loh menurut UGM nanti Oh, memberikan rekomendasinya kayak gitu Pak. Oke, siap. Oh ya, dihitung ke sekalian ya iya. kalau bisa gitu. Karena tadi kan BOO ya kalau dari PT Pilar Bahtera Energi ini. Heeh. Ya, bisa BOO, bisa direct buying, monggo Iya. BOT juga bisa. BOT, Oke. BOT, Ada BOT, BOO, ya. ada direct purchase kayak gitu kan. Oke, Ya. betul. Nah, mohon izin Pak Nopal, itu sebenarnya kami sudah ada apa namanya PKS gitu ya dengan anak perusahaan PLN karena PLN itu sudah ndak memprogram ke holding Pak untuk layanan ekstra ini. Jadi semua ditugaskan ke anak perusahaan. Nah, kebetulan sekarang yang megang program ini itu Haleora Pak. Haleora, Haleora Power. Jadi Oh, ini. kami sudah jalan sama mereka dan memang terakomodir bisa single billing gitu ya. Jadi layanannya satu pintu aja, terus pembayaran juga satu pintu gitu. Jadi nanti Oke. ke pelanggannya praktis gitu Pak. Nah, Oh ya. sekedar info. Ya tentunya nanti kan berhubungan sama rekomendasi nilai apa tuh namanya spesifikasi drupsnya tuh nanti mau yang bentuknya kayak gimana kan ya. Betul. Nggih, Eh, siap siap siap. Apa Berarti perlu? harga rupiah per kWh plus add-ons lah gampangannya kayak gitulah. Kayak misalnya beli pizza ya pizza basic itu tambah topping apa sosis lah, tambah topping keju lah, Nggih, tambah topping yang neko-neko gitu kan. siap siap. Apa nanti anu Pak dari Haleora juga dibuat proposal gitu ke UGM untuk apa dokumen pendukung gitu seperti itu Pak? Atau gimana? Saya monggo ke Pak Lesnanto kalau misalnya waktunya masih bisa nggak apa monggo aja kalau saya Pak. Ya, monggo Pak. Kalau kalau itu kan nanti akan lah, apa namanya diberi beberapa opsi ya Pak Helmi ya. Artinya kan nanti Oke. eh, mode convenience kalau harganya masuk itu kan berarti kan nanti single buying ya. Bayarnya ke PLN dengan layanan yang diminta tadi ya. Lalu opsi berikutnya ya tadi BOO. BOO kan berarti kan ke pilar ya nanti ya. Bisa Mm-mm. toh Pak ya kalau pilar langsung gitu. Nah, kalau seperti itu kan nanti Bisa. ya kalau seperti itu kan Yang nanti dari Pertamina kan bayarnya dua ya, yang bayar ke PLN, yang bayar ke pilar. Yang ketiga ya direct.
direct pricing tadi. Itu skema itu juga menentukan Pak sebagai dasar kami nanti menyusun rekomendasi ke apa namanya ke dalam kajian ini nantinya. Oke, siap, siap Pak. Ya, Saya mau tetap tanya ke Pak Nobel mungkin. tetap teknoekonomi nanti yang kita pakai itu Pak Helmi ya. Oke, siap Pak. Mungkin sedikit pertanyaan aja Pak ke Pak Nobel. Mungkin sambil apa namanya bisa dimasukkan dalam kajian ini mungkin seperti itu Pak Nobel terkait oh ini kan kami ada beberapa case gitu Pak dengan Pertamina, artinya skema skema ini bisa jalan langsung atau harus melewati PLN seperti itu karena terkait dengan birokrasi ininya ya Pak, apa namanya eh, eh, penunjukannya gitu dari mungkin kalau dari EP dari hulu Pak Pertamina hulu itu harus izin SKK gitu. Terus ke holding atau tanpa holding cuma SKK saja seperti itu. Terus kemudian yang di KPI seperti apa? Saya soalnya agak bingung-bingung. Nah itu apa namanya? Supaya kami ndak salah arah Pak. Nanti mungkin ada penjelasan yang bisa bisa disampaikan gitu Pak. Jadi kita modenya juga sudah apa one shoot gitu Pak. Eh, memaksimalkannya seperti apa. Mungkin gitu, Pak. Oh ya, ya nanti saya sih apa tuh namanya Pak untuk mode-mode seperti itu nanti saya tanya dulu ke prinsipalnya ya Pak ya karena ke Hmm. prinsipal kami ke direktur utama terkait kondisi ini karena apa tuh namanya ini kan terkait arus minyak ya gitu ya pastinya ya. Mm-mm. Kalau udah terkait arus minyak tuh ya buatnya sama SKK kan gitu kan itu kan ada nilai lifting produk nilai lifting crude kan kayak gitu ya. Pasti nanti ada beririsan dengan SKK Migas sih Pak. Gitu. Oke, oke, siap, Ya. siap, siap. Tapi kalau dari kami sih apa tuh namanya ya kami itu kan juga ngetok apa membaca-baca ya gitu ya. Misalnya bisa single billing ke PLN tuh kan maksudnya lebih enak ya kayak gitu kan. Gitu kan salah Hmm. satunya kan gitu kan. Ya kan kita nggak repot ya itu kan udah urusan lu kan sama anak anak perusahaan lu kan kayak gitu kan. Apa Ya, tuh jaringan-jaringan kamu terus fastra-fastra kamu yang penting kami terima listriknya ada KWH-nya dapat gitu loh. ya, Kita ya, tinggal bayar gitu kan. Ya kalau kita sebagai end user harapannya sih seperti itu kayak gitu Pak. ya. Itu anu Pak, berlanjut ke pertanyaan berikutnya soalnya. Karena PLN sekarang sudah tidak ngakomodir untuk masuk ke ID pelanggan Pak. Jadi misal ada fastranya gitu terpisah gitu. Yang bisa ngakomodir anak perusahaannya. Jadi anak perusahaannya yang membuat register baru gitu ya, register baru untuk dibayarkan pelanggannya dari Haleora yang akan split Pak ke PLN sekian, kemudian ke Fastranya sekian. Jadi PLN sudah ada perdirinya soalnya Pak. Itu nggak akan mungkin lagi bisa kita samakan kayak yang di Lirik atau Tanjung. Lirik itu sudah pakai AP Pak. Kalau yang di Tanjung masih bisa di Tabalong itu masih single billingnya PLN bisa itu. Itu. Ya ya gitu ya Pak ya. Oke. Apa tuh namanya? Nanti kita coba nganu sih Pak, apa tuh namanya? Kemarin saya juga diskusi dengan tim UIW RKR gitu ya dari Pekanbaru gitu kan. Kutanya Mm-mm. kan single billing bisa nggak? Itu sama MCTN waktu itu yang nawarin kan gitu kan. Dia mau Mm-mm. gandeng MCTN ya sama. Kalau Bapak ini kan ceritanya sama Haliora kan kayak gitu kan. Sama halnya orangnya sama. Nah, Riau itu Iya. kan UIW RKR mungkin dia mau mengembangkan underbow-nya BUMD apa subholdingnya UIW RKR Riau itu kan si MCTN itu Ya, kan. SDN betul, betul. Mungkin Bapak kenal kan kayak gitu kan. Iya, Nah, iya, itu iya. dia mau gandeng itu PT itu. Nanti bisa single billing nggak gitu? Saya nggak ada urusan sama MCTN gini-gini. Oh bisa, nanti istilahnya ada perjanjian, tapi kan biasanya perjanjian kan ada dua pihak ya. Nanti dibuat Ya, perjanjian menjadi tiga pihak katanya kayak gitu. ya itu. Implementasinya jadinya seperti itu. Jadi kayak segitiga si Ya, ya, apa tuh ya. namanya Pertamina itu ada hak Tiga dan pihak. kewajiban dengan PLN dan si MCTN. MCTN juga punya hak dan kewajiban ke PLN sama si itu sama si Pertamina kayak gitu. Nanti PLN pun juga dengan Pertamina kayak gimana, dengan MCTN juga kayak gimana hak dan kewajibannya gitu. Oke. Ya nanti itu masalah legal standingnya sih Pak. Ya sih. Nanti saya juga perlu apa itu namanya ya, panggil orang legal nih kan gitu kan untuk Ya, diskusi nggak ini apa-apa, kan. Pak.
Iya, iya, Heeh. iya. Biar apa Ya, namanya ya kami bisa memberikan advice juga apa yang harus dilakukan karena kan statusnya Haleora kan mau dikatakan BUMN kan bukan gitu Pak. Jadi betul, betul. Ya, nggak ada dia nggak anak ada perusahaan Pak kalau Haleora itu. iya nggak ada sinergi BUMN-nya jadi mungkin nggak ada aturannya gitu loh. Mungkin Betul. itu yang agak menghambat nanti di apa ini apakah nanti sifatnya ditenderkan seperti itu terus kita masuk sebagai entitas individu atau tetap gandeng sama PLN ya nanti itu dibicarakan berikutnya. Ya, tentunya tuh nanti ada hitung-hitungan risk ya Pak ya. Nanti Mm-mm. kan risknya tuh bobotnya berat di kita atau berat di vendor kan kayak gitu kan atau di penyedia layanan kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya apa namanya beratnya itu cenderung di Pertamina ya kayak gitu ya udahlah kita beli putus aja kan kayak gitu tuh. Iya. Udah. Oke, siap, 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 Mm-mm. siap. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi nanti ya apa beauty contest itu nanti goalnya juga itu kan. Ini nanti apa tuh namanya bobot resikonya tuh dominan di kita atau dominan di PLN atau dominan di third party-nya kan. Ya, Betul, betul. anu Pak, apa yang di FS ini ndak sekalian ini. Kalau saya netral aja Pak, saya ndak mandang brand sebenarnya. Kalau saya sendiri apa di luar dari entitas ini sebenarnya apa ya memahamkan ke pelanggannya gitu Pak. Karena ada beberapa brand juga yang sebenarnya eksis juga di sini di Indonesia gitu ya. Termasuk produknya Pilar mungkin Bapak tahu kan punyanya Arianto Darmawan itu mungkin bisa di sounding juga gitu dari rekan-rekan UGM barangkali bisa di compare Pak. Jadi kami pun juga akhirnya nanti bisa mengevaluasi ya gimana apa namanya eh, kompetisinya itu seperti apa. Jadi kami sebenarnya ada harapan juga untuk ngambil ngambil benchmarking gitu Pak yang bisa nanti disampaikan karena beda produk ya apa kan beda ini juga beda mekanisme seperti itu. Tapi saya nggak bisa nyampaikan di sini nanti cenderung kayak saya apa menjelek-jelekan produk lah Pak. Ya, Walaupun saya sebenarnya tahu, Pak. Saya tahu persis seperti apa, cuma kalau ada dari independen yang menyampaikan lebih pas gitu. Pak Helmi, tapi maaf Pak, menyela Pak Nopal, Pak Oke, Helmi, Pak Les, maaf. Kami sebagai konsultan yang bertanya kan Pak Helmi jadi lepas di itu toh Pak. Ke kalau kami yang maksudnya kalau kami yang menanyakan Pak Helmi menjawab fair saja toh Pak. saya fair aja Pak. Iya, Kalau iya. saya di luar entitas ini, makanya saya tetap bawa high tech, bawa Rolls Iya. Royce, bawa brand apapun. Sebenarnya saya enggak terlalu Atau apa peduli gitu. atau Dalam nanti tanda Pak kutip Nopal yang kita tanyakan bawakan. lewat kami biar kami yang bertanya ke Pak Helmi itu aman. Monggo, monggo saja. Kalau apa yang bisa saya support. Cuma mungkin kesannya itu kalau ndak tanya langsung sama yang bawa kurang pasnya kan ada miss info yang saya ndak update gitu loh Pak. Jadi barangkali nanti bisa disonding juga ke Arianto Darmawan gitu kan ada di Bandung gitu mereka. Jadi portofolio mereka ada lumayan kok Pak, ada juga di Pocari Sweat, terus di pabrik susu juga di mana itu ya di Frisian Flag atau di mana gitu. Nah itu oh di Bio Farma juga ada Bio Farma. Jadi barangkali bisa dibantu sounding. Kalau saya ya terbatas pengetahuannya karena dulu pernah apa ini Pak apa SWOT-nya itu loh Pak. Saya pernah gabung sama manufaktur kan, jadi tahu pabrikan ini kan ada juga Hitzinger, kemudian Rolls Royce, ada High-Tech, ada IM, ada Pilar seperti itu. Jadi monggo kalau berkenan ya saya mungkin kasih aja SWOT-nya bisa Bapak pelajari. Oh, boleh Pak. Iya Pak, nggak apa-apa, makasih Pak. Wah, Eh, Apa baik. tuh saya namanya? mohon izin Ya ya Pak di sini Nopal ya. tuh, ya nggak apa-apa Pak. Nah sih maksudku di sini gini loh Pak. Di sini tuh Nah, apa tuh namanya? Biar kita tuh clear semua ya Pak ya. iya, iya. Di sini tuh aku tuh pengen tahu loh apa tuh namanya. Kita kan sudah tahu ya medan tempur kita tuh seperti apa gitu loh Pak ya. Musuh Mm-mm, kita yang mm-mm. mau kita hadapi itu seperti apa. Nah kita nih sedang mencoba untuk memilihkan istilahnya senjatanya lah ya, yang paling efektif dan paling ampuh itu untuk
menghadapi situasi medan tempur yang di Sungai Pakning itu loh Pak. Ya Mm-mm. kita coba buka semua ini Pak, gitu Pak. Kita panggil semua, apa tuh namanya, kita buatkan pros and cons-nya seperti itu Pak. Benar Pak. Itu nggak ada Ya, masalah Pak kalau di kita Pak. Nah, kalau saya apa tuh namanya kita buka semua jadi jadi masing-masing itu kan keunggulannya di sini terus kelemahannya di sini ya kita petakan semua kayak gitu Pak. Nggak ada masalah kalau kami di sini Pak. oke, ya siap. Mungkin kalau Makanya saya juga bisa bantunya makanya seperti itu. kami apa namanya ngundang ya dari Bapak juga kami undang kan kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, kemarin juga saya WA langsung ke Bapak tuh kayak gitu kan. Ya biar apa tuh namanya mungkin ada point of view yang apa tuh namanya nggak nampak lah dari saya kan itu ya Pak ya. Kalau kita kan Iya. lihat bulan itu kan wujud wajahnya kan sama ya bentuk karena dia kan apa tuh tidak lock ya. Artinya wajahnya tuh gitu terus gitu kan. Nah, kita tuh perlu tahu sisi belakangnya bulan itu seperti apa kan kayak gitu kan. Nah, itu dia. Iya, Fungsinya iya. kita di sini kayak gitu. Ada masalah Pak. Oke, oke. Terus juga ini Siap. beberapa yang apa tuh namanya, yang mekanisme kontrak apa tuh namanya nanti mekanisme kontrak pengadaannya itu seperti apa, yang paling smooth, yang paling safe di kita itu seperti apa kayak gitu loh. Mm-mm, Oh iya. mm-mm, Mungkin kayak nanti gitu. saya juga bisa berbagi Pak soal pengalaman pengalaman yang sudah ada gitu ya, Mm-mm. yang sama PLN, terus nanti ada yang langsung sama end user seperti apa, monggo saya bisa berbagi. Pokoknya kalau dari saya independen aja Pak. Ini di luar Ya, dari entitas yang di pilar ini, walaupun ada brand Rolls-Royce, ada brand IM, ya itu lagi kembali Pak. Kalau saya kan sekedar pengen memahamkan dulu ini misinya betul. memahamkan, setiap brand ada plus minusnya jadi saya enggak ngomong Rolls Royce ini 100% full power gitu ya enggak juga karena ada yang itu jadi concern juga notice warning kami untuk ke depan seperti apa terus Iya. setiap pelanggan juga beda-beda Pak karakteristiknya ada yang cuma minta seperti ini mintanya terus ternyata di resetting aja selesai masalahnya Pak. Gitu. Iya. Ya ada beberapa misalnya kita tuh apa tuh namanya juga pasang Pak itu kan. Pasang ganti dari engine pump menjadi pakai motor ya motor listrik. Nah itu pakai VSD karena speednya itu Ya, dia unik dia di 1600 ya dan dia 1000 mainnya oke. antara 1000 sampai 1600 otomatis kan kita nggak mungkin ngasih pakai motor ya gitu ya karena Iya, kalau kita putaran yang kita tinggiin nanti tekanannya makin tekanannya. kencang pipanya crack ya di beberapa titik gitu kan pipanya bocor kayak gitu kan. Iya, Nah, iya, kita iya, iya, iya. kita menjaga kayak gitu. Kita juga pakai VSD, tapi VSD-nya itu kita requirement special case gitu loh. Kita ada minta requirement right roof gitu, Pak. Ya, Oh, apa transisi switching antara feeder satu sama feeder 2-nya PLN gitu nggak ada masalah kayak gitu kan. iya, iya, Gitu. iya. Karena Asal feedernya yang dua-duanya ready ya gitu kan. Jadi ya, kedip sesaat itu sampai 5 detik gitu kan. Teng terus masuk lagi di detik kedua atau detik ketiga jedet gitu kan. Langsung VSD-nya right roof aja. iya. Gitu. Jadi Karena nggak bisa, manfaatin inersianya dari putarannya si motor gitu kan. Ya iya, untuk standstillnya si VSD habis itu tegangannya balik lagi ya udah jalan lagi ngeng gitu normal lagi gitu kan. iya, iya. Gitu. Karena kan Ya nggak bisa maka request juga ke PLN. Minta iya frekuensi sekian, 50,5 gitu. Nggak itu bisa. di luar kendali kita. Ya betul Pak. Iya. Heeh. Ya apa tuh namanya juga PLN juga kita kemarin juga mangkel lah ya. Karena tahu-tahu kita pelanggan premium tiba-tiba dipindah jadi reguler kan kayak gitu loh. Itu kan Ya jadi itu Pak sebel suka-suka gitu. PLN memang. Iya, gitu ya monopoli gitu kan. Nah, itu kita juga lo apa tuh namanya? Ini kan bukan pabrik tempe ya, aku bilang kayak gitu loh. Ya iya. Walaupun Ini kan tarifnya objek turun tapi vital negara, kan objek vital nasional gitu loh. Bukan pabrik tempe. Maksudnya kalian nggak bisa kalian seenaknya kita ini ibaratnya naik pesawat kelas VIP atau first class atau kelas bisnis atau dipindah ke reguler gitu kan ke kelas ekonomi kan juga nggak boleh kan kayak gitu ya. ya, ya, oke, ya itu Pak. Walaupun turun harganya, tapi kan Walaupun pelanggannya turun mampu harganya ya kan alasannya kan bayar. harga udah diturunin lu nggak gitu. Aku nggak ada masalah sama harga kan dari awal kan udah clear kan harga kan udah clear. Ya, iya, Saya bayar extra SLA-nya charge segini nggak sama. ada masalah gitu kan. Oke. Tiba-tiba kok kamu nurunin alasannya babi bu ya karena katanya kena BPK karena apa nah itulah saya nggak sukanya sama PLN mainnya kayak gitu gitu loh. Ya itu Pak. Memang kalau sudah mendominasi kan jadi public services ya seperti itu. Kita manut, kita Iya iya ngikut. iya Iya. Tapi nanti insya Allah saya siap siap support Pak terkait iya data-data mungkin ya SWOT yang tadi yang saya maksud
walaupun itu confidential, tapi kalau ini peruntukannya untuk FS, dengan senang hati Pak. Sebenarnya saya jadi bagian tim aja enggak apa-apa. Maksudnya di luar entitas gitu Pak ya, untuk ngasih support data. Jadi saya penasaran juga soalnya ini apa ya, kira-kira nanti ngerucutnya seperti apa itu yang pas polanya untuk Pertamina sendiri, terus untuk Ya, PLN mungkin jadi masukan akhirnya nanti Pak, seperti itu. ya karena nganu sih Pak, kalau ini ya, kalau penyakitnya ini kita nyebut ya mungkin tim UGM udah paham ya gitu kan. Kita tuh sudah bermain di zona nose curve lah kayak gitu. Kita benar-benar udah di ujung hidungnya itulah gitu. Geser Mm-mm. dikit tambah beban, udah kolap tegangan kayak gitu. Ya Mm-mm. mungkin benar ya Mas Rian ya, benar ya. Kita sudah titiknya sudah benar-benar di nose curve-nya ya Mas Rian ya kayak gitu ya. Ya, Tinggal dikit lagi udah roboh lah gitu. Unstable lah tegangannya kayak gitu. Jadi gara-gara Aduh, unstable tegangan ya otomatis tegangannya out of tolerance, kita bacanya kan ya apa tuh namanya under voltage kita mulai kerja gitu kan. iya, Pelorotan elektronik kita sering sudah trigger mulai seperti ke itu. trigger kayak gitu kan. Nah, iya, iya. kayak gitu. Oke, siap Pak, siap-siap. Ya, Ya, Betul. monggo nanti atau mungkin bisa WA grup juga enggak apa-apa kalau memang diperkenankan saya join, bisa boleh. support langsung seperti itu. Oke, Ya, dari terima kasih Mas. banyak ya Pak Helmi ya, udah Sama-sama, udah Pak Nopal ditebak ya, yang ini kan. sama-sama. Maaf ganggu loh Pak. Oh, enggak Pak, enggak. Ini saya slow respon banyakan. Iya ya. Heeh. Beberapa kali email Ini, nggak masuk, ternyata penuh emailnya, overload. oke Pak Helmi, terima kasih Eh, banyak ini atas waktunya ya. Oke, ya, nanti mungkin kita email-emailan ya di apa boleh Pak. namanya di email. Nanti tukar nomor WA juga di email. Oke, nanti kami Oke, nyuwun beberapa hal tadi yang sudah kami sampaikan. oke, Oke, siap, baik, baik, baik. Makasih saya banyak. rasa kalau dari Pak Ali, Pak Rian sudah cukup nggih? Pak Nobel juga sampun niki nggih. Sampun Pak Les, terima kasih kesempatannya Udah Pak Pak. Les. Saya juga banyak belajar ini Pak Helmi, Pak Nobel. Iya Pak, sami-sami. Oke, Nanti matur suwun kalau ini atas kesempatannya, aksesnya kita juga banyak tahu juga ini sekarang di eh, dunia kalau nyata. diundang ke UGM saya tak datang Pak. Sampai. Siap. Siap. Oke, gitu. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin pamit Bapak-Bapak. Izin Ya, pamit. izin pamit juga. Iya.